Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng salah satu topik paling fundamental dalam keimanan kita. Kita bakal lihat fondasinya langsung dari dua hadis pertama dalam koleksi Imam An-Nawawi yang luar biasa itu. Coba deh, pernah nggak kita berhenti sejenak dan berpikir dari semua yang kita lakuin setiap hari? Kerja, makan, ngobrol sama orang. Apa sih yang sebetulnya jadi penentu nilainya di hadapan Tuhan? Nah, jawabannya itu ternyata simple banget tapi sekaligus dalam banget. Semuanya itu berakar pada satu hal, inti dari setiap perbuatan kita. Ini dia jawabannya. Kalimat dari hadis pertama Arba'in An-Nawawi ini mungkin kedengarannya sederhana ya, tapi dampaknya itu, wow, luar biasa besar buat seluruh hidup kita. Seberapa besar sih dampaknya? Coba bayangin, para ulama besar sekelas Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bahkan bilang kalau hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sepertiga dari seluruh pengetahuan dalam Islam itu dipegang sama satu prinsip ini. Kebayangkan betapa pentingnya? Terus, gimana sih cara kerja kekuatan niat ini dalam hidup kita sehari-hari? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Niat itu bisa kita bilang kayak sebuah saklar spiritual. Dia bisa mengubah hal yang paling biasa, yang paling duniawi, kayak makan biar badan kuat, atau tidur buat istirahat, menjadi sebuah ibadah yang berpahala. Kuncinya apa? Cuma satu. Lakuin itu semua dengan niat yang tulus karena Allah. Coba kita lihat deh, betapa dahsyatnya perbedaan yang bisa dibikin sama niat. Hadis ini kan ada ceritanya, ada sebabnya. Ada dua orang melakukan perbuatan yang sama persis, hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang satu niatnya murni, karena panggilan Allah dan Rasul-Nya, dan perbuatannya jadi ibadah yang agung. Satunya lagi, yang sampai terkenal dengan sebutan Muhajir Ummu Qais, dia ikut hijrah, tapi tujuannya buat ngejar seorang wanita yang mau dia nikahin. Hasilnya, ya dia cuma dapat apa yang dia niatin, tanpa ada nilai ibadah sama sekali. Oke, jadi sekarang kita paham ya, niat itu ibarat fondasi. Dia nggak kelihatan, tapi dia yang menopang semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau fondasinya udah ada, terus bangunannya sendiri bentuknya kayak apa? Untuk jawab pertanyaan itu, kita pindah ke hadis kedua. Dan ini bukan hadis biasa loh. Hadis ini spesial banget karena dia menguraikan struktur iman kita lewat sebuah percakapan langsung. Antara siapa? Antara Nabi Muhammad SAW dengan Malaikat Jibril yang waktu itu datang menyamar jadi seorang pria berpakaian serba putih. Jadi, malaikat Jibril datang seolah-olah untuk bertanya, tapi sebenarnya tujuannya buat ngajarin kita semua tentang agama. Dan dari situ kita dapat 3 tingkatan yang saling membangun ini. Ada Islam, lalu di atasnya ada iman, dan puncaknya yang paling tinggi adalah ihsan. Sekarang, yuk kita kupas satu persatu biar kita paham gimana ketiganya ini nyambung dan membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Strukturnya kira-kira begini. Tingkat pertama, atau lantainya, itu Islam. Ini adalah semua tindakan lahiriah kita yang kelihatan, sholat, puasa, zakat, dan lainnya. Naik satu tingkat ada iman. Ini adalah keyakinan yang ada di dalam hati kita, yang nggak kelihatan. Dan yang paling tinggi, atapnya, adalah ihsan. Ini adalah puncak kesadaran spiritual kita dalam setiap ibadah. Gampangnya gini deh, Islam itu adalah pilar-pilar yang kelihatan dari bangunan kita. Sementara iman adalah keyakinan di dalam hati yang bikin pilar-pilar itu berdiri kokoh dan punya makna. Nggak bisa dipisahin satu sama lain. Dan inilah puncak dari bangunan iman kita, definisi ihsan yang begitu indah dan dalam banget. Ini adalah kondisi kesadaran tertinggi, di mana setiap hal yang kita lakukan, baik itu ibadah ritual maupun dalam kehidupan sehari-hari, kita lakukan dengan keyakinan penuh bahwa kita selalu berada dalam pengawasannya. Jadi setelah kita lihat semua bagiannya, mari kita coba rangkum sekali lagi buat dapat gambaran utuh tentang gimana caranya kita membangun rumah iman kita masing-masing. Oke, ini poin-poin penting yang perlu kita pegang. Semuanya dimulai dari niat, si fondasi yang tersembunyi. Di atasnya, kita bangun struktur yang kokoh dengan pilar-pilar Islam yang diperkuat oleh keyakinan batin iman. Dan tujuan akhirnya adalah menyempurnakan bangunan itu dengan atap ihsan, yaitu hidup dengan kesadaran konstan akan kehadiran Tuhan. Dan akhirnya, semua pembahasan ini mengerucut ke satu pertanyaan personal buat kita semua. Setelah kita tahu semua ini, sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita. Dengan niat apa kita akan menjalani sisa hari ini?